Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiana Ayu Dwi Hasuti, kelas 6A, Prodi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada penyuluhan hari ini. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai hipertensi pada lansia dengan tema masa tua bahagia tanpa hipertensi. Baiklah, kita akan mulai saja. Lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia lebih dari 60 tahun. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses penuaan. Nah, proses penuaan ini ditandai dengan tahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh dan rentan terhadap berbagai serangan penyakit, misalnya saja hipertensi. Nah, apa sih hipertensi itu? Hipertensi adalah atau yang sering kita kenal dengan tekanan darah tinggi. Hipertensi ini menjadi salah satu dari banyak jenis penyakit tidak menular yang banyak diderita oleh masyarakat umum, terutama lansia. Seseorang dapat dikatakan menderita hipertensi apabila tekanan darah sistolik atau tensi yang atas itu lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik atau tensi yang bawah itu lebih dari 90. Hipertensi ini juga biasa dikenal dengan the silent killer atau pembunuh senyap, karena sering terjadi dan tidak disadari, dan biasanya diketahui setelah adanya komplikasi dari penyakit hipertensi itu sendiri. Nah, pada umumnya hipertensi tidak disertai dengan gejala ataupun keluhan tertentu, tetapi terdapat beberapa gejala yang tidak spesifik pada penderita hipertensi, seperti kepala pusing, sakit kepala, jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada, gelisah, dan mudah lelah. Hipertensi menjadi penyakit yang harus diwaspadai. Mengapa? Karena apabila kondisi tersebut dibiarkan terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, maka dapat memicu terjadinya berbagai komplikasi yang dapat berbahaya. Nah, komplikasi tersebut dapat terjadi pada beberapa organ tubuh, seperti otak. Pada otak dapat menyebabkan stroke. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, terjadi apabila pembuluh darah yang mengaliri darah ke otak mengalami penebalan sehingga aliran darah ke otak akan berkurang. Kemudian, organ tubuh yang selanjutnya yaitu mata. Efek yang ditimbulkan yaitu retinopati atau kerusakan pembuluh darah retina mata. Makin tinggi tekanan darah dan makin lama hipertensi tersebut berlangsung, maka makin berat pula kerusakan yang akan ditimbulkan. Yang selanjutnya yaitu organ jantung. Nah, pada jantung itu dapat menyebabkan penyakit jantung. Nah, seperti serangan jantung. Hal tersebut dapat terjadi karena penyempitan darah akibat plak yang menghambat aliran darah ke jantung, sehingga jantung tidak mendapat suplai oksigen yang cukup. Yang selanjutnya yaitu pada ginjal. Nah, pada ginjal itu menyebabkan penyakit gagal ginjal kronik. Yang terakhir yaitu pada kaki yang menyebabkan pembuluh darah tepi. Penyakit pembuluh darah tepi. Kondisi ini di mana aliran darah ke tungkai itu tersumbat sehingga tungkai tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Nah, seringkali itu menyebabkan sakit pada saat berjalan. Kemudian semakin tinggi tekanan darah, maka semakin tinggi pula resiko kerusakan pada organ tubuh kita. Selanjutnya, apa sih pemicu penyakit hipertensi ini?
ada dua faktor pemicu terjadinya hipertensi, yaitu faktor yang dapat dikontrol seperti usia. Semakin bertambahnya usia, maka semakin tinggi pula resiko terkena hipertensi. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Setelah usia 65 tahun, wanita cenderung mengalami resiko lebih tinggi dibandingkan pria karena disebabkan faktor hormonal. Yang selanjutnya yaitu riwayat keluarga. Apabila terdapat keluarga, baik ayah ataupun ibu yang memiliki riwayat hipertensi, maka kemungkinan resiko menderita hipertensi akan jauh lebih besar. Kemudian faktor yang tidak dikontrol atau faktor yang dapat dikontrol, itu yang pertama itu adalah obesitas atau yang kita kenal dengan berat badan berlebih. Yang kemudian adalah konsumsi garam berlebihan. Nah, garam ini memiliki kandungan natrium yang tinggi. Apabila mengkonsumsi natrium yang berlebih dapat menyebabkan hipertensi. Yang selanjutnya yaitu konsumsi alkohol berlebihan. Kemudian kurang aktivitas. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini dapat menaikkan resiko tekanan darah tinggi karena menyebabkan resiko menjadi gemuk. Kemudian faktor yang lain yaitu merokok, dan faktor lain juga yaitu stres. Nah, bagaimana sih cara mencegah hipertensi itu? Nah, jadi kita ada rumus nih, cara mencegah hipertensi yang harus kita ingat, yaitu CERDIC. Nah, C, cek kesehatan rutin. Nah, dalam hal ini mengukur tekanan darah. Mengukur tekanan darah ini diperlukan bagi pasien hipertensi untuk mengontrol tekanan secara berkala selain digunakan untuk mendeteksi awal risiko komplikasi hipertensi. Yang kedua yaitu enyahkan asap rokok. Kemudian R untuk rajin aktivitas fisik seperti olahraga. Olahraga dapat membantu dalam mengontrol tekanan darah. Untuk lansia sendiri mungkin bisa mengikuti senam prolanis. Untuk yang huruf D itu adalah diet seimbang, yaitu dengan makan dengan pola makan yang sehat. Dapat menerapkan prinsip isi piringku yang terdiri dari setengah piring terdiri dari 1/3 buah, 2/3 sayuran, dan setengah piring lainnya terdiri dari sepertiga lauk pauk seperti tahu, tempe, ataupun daging, dan 2/3 makanan pokok seperti nasi, kentang, mie, dan sebagainya. Nah, ukuran seimbang ini sendiri itu mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh dan tidak berlebihan. Kemudian ada I, istirahat yang cukup. Kemudian K, kelola stres. Dengan mengelola pikiran agar tidak stres merupakan faktor yang penting juga dalam menjaga kesehatan tubuh. Kemudian bagaimana cara mengelola pola makan yang baik untuk menderita hipertensi? Caranya yaitu dengan menerapkan prinsip makan dengan gizi seimbang. Nah, itu ada 3 makanan yang dianjurkan, makanan yang tidak dianjurkan, dan makanan yang harus dibatasi. Makanan yang dianjurkan yaitu dianjurkan makan buah dan sayur karena buah dan sayur kaya akan kalium yang dapat menurunkan tekanan darah. Kemudian dianjurkan makanan buah dan sayur ini 5 porsi per hari atau 400 sampai 500 gram per hari. Nah, 1 porsi sendiri itu setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, ataupun 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Kemudian makanan yang tidak dianjurkan. Untuk makanan yang tidak dianjurkan itu adalah makanan yang dimasak dengan garam dapur atau baking soda ataupun
baking powder seperti roti, biskuit, keripik asin seperti keripik singkong, dan makanan asin lainnya. Kemudian makanan yang diawetkan seperti ikan asin, sosis, abon, telur asin, dan nugget. Kemudian makanan yang diawetkan dalam kaleng seperti sarden dan nugget, sarden dan kornet. Bumbunya mungkin yang tidak dianjurkan itu seperti kecap, karena kecap mengandung tinggi natrium, kemudian MSG atau micin, dan bumbu penyedap lainnya. Nah, selain itu juga minuman bergas seperti minuman bersoda itu tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi. Kemudian margarin, mentega, dan keju juga tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi. Terus kemudian makanan yang dibatasi, mengurangi konsumsi gula, yaitu kurang dari 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Kemudian juga membatasi konsumsi garam, yaitu kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Nah, caranya dengan mengurangi garam saat memasak makanan, kemudian membatasi makanan olahan dan cepat saji. Nah, batasi juga daging yang berlemak dan minyak goreng. Maksimal minyak goreng yang digunakan yaitu kurang dari 5 sendok makan per hari. Kemudian makan ikan asin sedikitnya 3 kali per minggu. Sekian presentasi atau penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Halo, perkenalkan, nama saya Ibu Eni. Saya mau tanya tentang kopi. Kopi itu apakah bisa menyebabkan hipertensi? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, jadi apakah minum kopi dapat menyebabkan hipertensi? Ya, kopi itu mengandung kalium dan polifenol yang dapat menurunkan tekanan darah dan menyeimbangkan efek kafein. Jadi ada tapinya. Tapi jika kebiasaan minum kopi terus-menerus dilakukan dan dalam jangka waktu yang lama, itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa memicu terjadinya hipertensi. Kemudian kafein dalam kopi itu juga memicu peningkatan tekanan darah, sehingga boleh minum kopi, tetapi juga harus dibatasi jumlahnya. Nah, sekarang saya akan berganti bertanya kepada Bapak Ibu. Jadi dari rumus yang saya sampaikan tadi, apa sih yang harus diingat untuk mencegah adanya hipertensi? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya bisa, Mbak, dengan melakukan perilaku cerdik. Ya, benar sekali. Kita harus menjalankan perilaku cerdik agar terhindar dari penyakit hipertensi. Kemudian, baiklah, Bapak dan Ibu, demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.